Halo Halo guys, guys, balik lagi sama Sony. dan Deli. Hari ini kita mau ngapain? Jadi di video hari ini kita akan review vakum Dirma Anti-Dust and Mite Vacuum Cleaner. Sebenarnya kita bikin video ini karena kemarin nih kita pernah bikin video mengenai vakum Xiaomi dan kelihatannya interestnya cukup banyak karena cukup banyak yang view. Jadi karena itu kita pikir kita mau bikin review lagi untuk another type of vacuum cleaner gitu. Ya sebelumnya mau ucapin terima kasih buat Dikra sama Rista karena udah ngirimin hadiah Dirma vacuum cleaner ini. Ya, hadiah nikahan. Ya, thank you. Ya, jadi kita udah pakai vakum ini selama beberapa bulan. Ini adalah vakumnya. Punya kita ini yang kodenya CM1900, itu yang cordless. Jadi dia ada dua tipe, yang cordless kayak gini dan satu lagi yang dengan cord alias dengan kabel. Kalau untuk yang cordless dia pakai baterai. Ya. Baterainya ini 2200 mAh dengan battery life kurang lebih 30 menit. Ya, jadi kita bisa ngecas baterai ini sekitar mungkin 1 jam dari kosong sampai penuh. Terus kita bisa pakai sekitar 30 menit Iya. untuk bersih-bersih. Dan ada lampu indikatornya juga Ya, ya. lampu indikatornya nanti kita bakal lihat videonya. Vacuum cleaner ini punya 3 extension atau brush head yang beda-beda sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Nah sekarang kita bahas dari extension yang pertama. Nah ini itu extensionnya bisa diginiin. Gunanya nih untuk permukaan yang sempit gitu, misalnya di sela-sela sofa, sela-sela tempat tidur gitu. Dan apa namanya? Di sini ada brushnya juga untuk debu-debu halus. Iya, kadang juga aku suka pakai ini untuk bersihin keyboardnya Sony juga sih. Iya benar. Terus yang kedua apa? Untuk extension kedua adalah yang ini. Extension kedua ini gunanya adalah untuk permukaan seperti matras ataupun ranjang. Jadi untuk extension kedua ini ada beberapa fitur. Yang pertama adalah 3 titik ini. 3 titik ini gunanya adalah untuk memberikan getaran. Jadi ketika kita vakum kan begini kan posisinya. Jadi 3 titik ini akan memberikan getaran gitu supaya tungau atau mite-nya itu bisa kayak naik ke permukaan gitu kan dan bisa disedot sama vakumnya. Getarannya sendiri dia memberikan sekitar 8.000 getaran per menit. Terus selain itu juga ada di balik section yang orange ini adalah UV light. UV light ini juga berguna untuk mematikan tungaunya sendiri. Kalau berdasarkan klaim dari produk infonya 99,9% efektif untuk mematikan tungau gitu. Lalu juga di sini ada roda supaya ini kan nanti posnya di bawah gini supaya lebih fleksibel untuk digerakin maju mundurnya. Terus extension yang ketiga ini. Nah ini biasanya digunakan untuk permukaan yang lebih luas. Misalnya ada serbuk-serbuk di permukaan meja, kita bisa pakai ini. Dan kalau teman-teman juga misalnya punya mobil, sebenarnya extension pertama sama ketiga ini bisa dipakai buat di mobil juga. Ya, mobil juga kan banyak selipan-selipannya kan, jadi bisa pakai yang ini Atau yang ini juga bisa. Nah, kalau alatnya ini sendiri sebenarnya bisa kita buka ya. Jadi ini ada klikannya, kayak toggle-nya gitu. Nah, pas toggle-nya di push, dia bakal tempat waste bin-nya ini bakal keangkat lah ya. Nah, terus kalau dibuka, jadi ini waste bin-nya. Ini kalau kita tarik bagian atasnya, di sini ada satu saringan dan di dalam saringannya ini kalau dibuka adalah, mungkin aku nggak usah buka kali ya. Isinya ini. Ya, isinya dalamnya adalah ini. Ini adalah HEPA filter. Jadi basically sistem atau filtrasi yang digunakan di vakum ini adalah si HEPA filter ini. Nah, kebetulan kita dikasih ekstra HEPA filter. Jadinya kita bisa ganti kalau misalnya yang di dalam ini udah kotor, kita bisa ganti lagi sama yang baru. Tapi sebenarnya di dalam ini pun cukup awet karena kita bisa bersihin dan kita bisa cuci.
Untuk pasangnya kita bisa pasang lagi. Yap. Yap. Oke. Yap. Nah, untuk masang extensionnya sendiri gampang banget. Yang pertama sama yang ketiga itu, extension pertama sama ketiga itu cara masangnya sama. Jadi sini ada lubangnya, tinggal masukin ini ke dalam lubang. Ya, jadi bisa dipasang seperti ini. Yap. Dan ini bisa digoyangin juga kalau mau pakai brush. Jadi yang ini yang pertama. Terus kalau yang ketiga juga cara lepas juga sama, ditarik aja, dia otomatis lepas. Yang ketiga juga sama, tinggal masukin ini ke dalam lubangnya seperti ini. Kita bisa pakai di permukaan meja gitu. Kalau lepasnya juga sama, tinggal di tarik keluar seperti ini. Nah, untuk yang ketiga ini rada beda karena dia lebih panjang ya ini. Jadi dia emang ada landasannya gitu loh. Itu tinggal masukin ini dalam sini. Yang begini. Kemudian truk. Nah, itu di sini tuh ada pengamannya sih. Jadi kalau mau buka lagi tinggal klik ini, terus tarik keluar. Misalnya udah kepasang kayak gini. Kalau mau dilepas tinggal ini diklik terus ditarik gitu. Kalau di mesinnya sendiri dia ada 2 mode untuk kekuatan suctionnya. Jadi bisa di-adjust mau kekencangannya yang normal atau yang lebih kencang. Caranya adalah tinggal pencet ini aja. Ini on, mode yang pertama, terus mode yang kedua. Lalu turn off-nya pencet sekali lagi. Oke, kalau gitu kita demoin aja langsung yuk. Oke. Sekarang kita mau demoin untuk ngevakum ranjang. Nah, kita mau pakai mode yang kedua biar lebih biar suctionnya lebih kencang lagi. Nah, ini aku baru bersihin kurang dari setengah ranjang lah ya. Bisa teman-teman lihat di sini udah mulai kelihatan debu-debu alusnya yang udah mulai kesaring, dan di sini ada rambut-rambut alus juga yang udah mulai kesaring. Ini ada kotoran debu ini bisa diangkat ya. Kalau rambut halus. Pas dinyalain, kedengeran getarannya. Kita lihat intinya. Nah, itu ada intinya. Ini indikator buktinya. Nah, ini baru selesai ngevakum seluruh ranjang. Jadi aku ngevakumnya tuh beberapa kali. Jadi bukan cuma sekali gini, tapi beberapa kali. Dan pas sudah seluruh ranjang kena, aku ulangin sekali lagi biar mastiin semuanya bersih lah ya. Bisa kita lihat tadi kan masih kosong. Nah, ini hasil dari ngevakum satu ranjang. Lumayan banget kelihatan debu-debu alusnya, banyak banget kesaring, dan juga ada rambut-rambut alus juga yang kesaring. Kelihatan nggak? Gini kali ya, lebih kelihatan. Tuh, banyak banget debu-debu halus di sini, juga yang kesaring di sini. Terus selain itu juga pengalaman pas lagi make itu, kita kan otomatis harus lebih nunduk dan gini kan ya. Sebenarnya pas giniinnya nggak terasa terlalu berat sih, cuma karena permukaan ranjang kan lumayan gede, terus kalau ngeginiin terus juga maksudnya jadinya agak lumayan pegel juga sih gitu. Nah, habis kita bersihin ranjang, sekarang kita mau bersihin vakumnya. Ini kan udah banyak debu. Nah, sekarang kita lihat cara bersihkan vakumnya. Nah, yang pertama kita buka dulu extensionnya. Bisa diklik tombol ini, terus ditarik kayak gini. Ini udah copot.
Nah sekarang kita mau bersihin si debu-debu di vakum ini ya. Kelihatan kan debunya banyak. Oke, taruh. Nah untuk buka vakumnya sendiri kita tinggal tarik ini ke belakang, terus kita copot seperti ini kan. Taruh di bawah dulu. Nah sekarang kita buka ininya. Nah sebenarnya dari sini kita bisa apa namanya, keluarin semua debu-debunya dari yang sini. Dan untuk ini sendiri kita bisa pakai misalnya tisu atau pakai tangan ya. Nah ini aku udah ambil tisu, kita bisa lap permukaan filternya ini kayak gini. Nah ini debunya halus banget ya, jadi kalau teman-teman bisa lihat kita gampang bersihinnya. Kalau bisa teman-teman lihat debunya itu gampang banget lepasnya karena dia halus. Nah ini aku udah bersihin, udah bersih seperti semula. Terus bisa masukin lagi. Oke. Nah sekarang kita mau bersihin sofa. Untuk sofa ini biasanya aku pakai 2 extension. Yang pertama adalah extension yang ini, jadi untuk permukaan sofa bagian ininya dan juga bagian bantalnya. Sama aku akan pakai satu lagi extension yang kecil, which is yang ini. Ini untuk bagian sela-selanya. Jadi sekarang kita coba dulu pakai extension yang besar. Ini udah dikosongin lagi tadi sama Sony, jadi udah dibersihin lagi. Nah, kita udah selesai untuk yang extension besar. Debunya pun kayak lumayan banyak kalau teman-teman bisa lihat. Kelihatan kan debu-debu halusnya banyak kan nempel. Nah, ini kita mau ganti extension. Kalau extension yang kedua masangnya lebih gampang, jadi tinggal dimasukin aja. Kalau extension yang pertama masangnya gampang, tapi kayak ngeluarinnya aku kadang suka minta tolong Sony karena lebih keras. Nah, ini karena dia ada bulu-bulunya dan karena permukaannya lebih sempit, jadi enak untuk misalnya sela-sela kayak gini nih. Gitu. Yuk kita coba. Nah, sekarang udah selesai pakai extension yang kecilnya juga. Ini adalah dari hasil membersihkan sofa. Ternyata banyak juga rambut-rambut yang nempel dan juga banyak debu-debu halusnya. Sekarang kita mau ngevakum karpet. Untuk karpet aku biasanya pakai yang kedua juga, karena yang kedua ini kan ada bulunya, jadi bisa nyisir kalau ada yang ketinggalan di karpet. Ini dia hasil dari ngevakum karpetnya. Kalau dilihat secara mendetail sih sekilas mata udah ini semua ya, udah keangkat. Tapi kalau kayak benar-benar dilihat banget lagi kayak ini tuh kan masih ada titik yang ada hitamnya gitu ya. Jadi sebenarnya overall bersih. Cuma kalau mau benar-benar di review nitty-gritty-nya ya adalah 1-2 titik yang masih kayak ada ketinggalan debunya gitu. Oke, sekarang kita mau review dan bahas pro and cons pakai alat ini. Ya, mungkin pro-nya dulu kali ya. Boleh. Kalau menurut aku pro-nya tuh alat ini praktis. Jadi satu alat tapi bisa dipakai ke berbagai permukaan, dan cara makainya juga praktis, tinggal diklik doang gitu. Jadi nggak ribet lah. Terus yang kedua, ukurannya juga compact atau kecil. Jadi khusus buat kami yang misalnya tinggal di apartemen satu kamar yang kecil, itu cocok pakai alat ini karena kita bisa gampang nyimpannya. Tuh bisa diselip-selip gitu. Nggak susah, karena dia nggak gede ukurannya gitu. Terus juga menurut
observasi kita sendiri, vakumnya ini benar-benar bisa ngangkat debu-debu halus. Kenapa? Karena tiap kali misalnya aku habis vakum terus minta tolong suami untuk beresin debu-debunya, itu tuh memang kelihatan banget debu-debu halus yang nempel di sekitar saringannya itu. Ya memang halus banget gitu, beda sama vakum lantai yang biasa kita pakai. Beda kan? Iya, Ya beda banget. Ini tuh jauh lebih halus gitu. Dan juga kalau dari produk infonya dia sendiri, dia bilang bisa menangkap debu halus sampai yang ukurannya 0,3 mikro gitu. Terus yang selanjutnya adalah alat ini mudah dibersihkan. Nah sebenarnya alat ini tuh kalau mau dicuci juga bisa, kita buka, tinggal dibuka terus bisa dibilas dan dicuci. Tapi biasanya kita sendiri, kita cuma buka terus kita lap permukaannya sampai bersih, terus kita pakai lagi gitu. Ya, jadi iyalah, yang benernya harusnya dicuci Dan dibilas. Tapi karena kita maunya praktis, jadi kita lap aja. Terus mungkin kita ke kontranya kali ya. Kalau konsnya menurut aku pribadi, dia kan si alat ini kan memang ada 3 attachment yang berbeda, 3 extension yang berbeda. Tapi aku pribadi yang aku pakai tuh cuma extension yang ini, extension kedua ini sangat berguna khususnya untuk ranjang, untuk sofa, untuk bantal-bantalan. Ya, aku selalu pakai ini. Permukaannya luas loh. Permukaannya luas, tapi sebenarnya meskipun dia permukaannya luas ya teman-teman, kalau teman-teman perhatiin dia tuh cuma bisa ngevakum di sini doang. Nah kayak gini. Jadi kenapa sebenarnya meskipun permukaannya kesannya luas, tapi dia nggak bisa ngevakum di seluruh permukaan, tapi hanya di kotak ini aja. Mungkin rodanya juga membantu kan. Jadi karena itu kalau aku vakum tuh harus diulang-ulang gitu loh. Karena memang permukaannya kan kecil. Nah ini extension yang paling sering aku pakai. Sama yang kedua paling sering aku pakai adalah extension yang ini nih, karena dia ya ukurannya compact dan bisa buat slip-slip gitu. Jadi 2 extension itu yang paling sering aku pakai. Ini jarang. Ya kalau extension yang ketiga ini kebetulan jarang aku pakai karena apa ya? Mungkin karena nggak tahu use case-nya kali. Kalau kita lihat video asli dari produknya tuh bisa ngevakum, misalnya ada tumpahan-tumpahan kayak kacang atau sereal di meja, itu tuh bisa dipakai tuh. Tapi kan karena kita jarang ada kayak gitu, jadinya ya jarang dipakai. Oke. Selanjutnya alat ini juga mungkin battery life-nya itu cuma 30 menit ya, maksudnya nggak bisa dipakai lama-lama gitu. Terus kita juga butuh waktu untuk nge-charge gitu. Mungkin sekitar 1 jam dari kosong sampai penuh, terus kita bisa pakai 30 menit kayak gitu. Iya, sama ya karena ini dia kan cordless. Karena cordless jadinya ada baterai, tapi baterai life-nya 30 menit gitu. Kalau aku pribadi sih karena apartemen kita kecil dan nggak banyak yang di vakum juga, jadi 30 menit so far sih cukup gitu. Tapi tiap kali aku habis pakai harus langsung charge, jadi untuk pemakaian selanjutnya udah penuh lagi gitu. Sama yang terakhir menurut aku kontranya adalah sebenarnya alatnya sendiri nggak bisa dibilang ringan. Jadi dia tuh sekitar 1 kilo berat alatnya. Tapi ketika dipakai untuk ngevakum, misalnya ngevakum ranjang atau ngevakum sofa dan lain-lain, mungkin karena kita harus pegang terus, jadinya akhir-akhirnya jadi tetap kerasa pegel juga sih kalau kelamaan. Jadi kadang butuh istirahat dulu deh karena udah mulai pegel. Apalagi kalau pakai extension yang gede, extension yang buat matras gitu. Oke, mungkin sekian review dari kita. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman. See you in the next video. Bye-bye. See you, bye-bye. Thanks for watching. Stay tuned for our next video. Don't forget to like, subscribe, and comment.